adik-adik, wah jumpa lagi ya Kos ya. Iya, di dalam KMM GCB. Wah, minggu yang baru penuh semangat ya adik-adik ya. Pastinya dong. Adik-adik tuh selalu ceria ya. Betul. Jadi coachnya tuh semuanya ikutan ceria karena adik-adiknya selalu bersuka cita. Dan tambah semangat ya tiap minggu. Wah, luar biasa. Nah, seperti biasa nih, hari ini kita mau bermain games. Gamesnya apa nih Coach? Kita udah siapin 2 botol dan ini apa nih? Tambang yang dililit-lilit. Pokoknya kita akan lomba memasukin tambang ke dalam botol ini. Siu. Aduh. Ya, seperti itu. Ya. Waktunya 20 detik. Yap. Ya, yang paling banyak masukin dia yang menang. Ya, adik-adik ya. Ayo kita mulai Oke, aja, kita mulai. Coach. Ya. Ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, belum masuk. Aduh, belum masuk. Yes, 1. Ya. 1. Coach ready 2. Aduh. Tunggu Coach. Ya, habis waktunya. Nah, seru kan adik-adik? Adik-adik juga bisa mencobanya di rumah bersama mama papa ya. Iya, sama Cece, sama Koko, sama Dede. Pasti seru deh di rumah. Dan jangan lupa kalau main di videoin, kirim ke coaches atau tag ke Instagram kita. Iya. Ya, jangan sampai lupa ya adik-adik. Nah, biar kita juga bisa lihat keseruan adik-adik waktu bermain. Iya, betul. Nah sekarang saatnya Praise and Worship. Are you ready? Special way he made me specially. Every hair that's
just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. You made my feet, you made my hands, you made me sing and you make me dance. 'Cause your love is all around me, and your love is so astounding. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. Here we go, break it down now. Everything you created with your imagination is wonderful and good, wonderful and good. You're my inspiration beyond all explanation. You're wonderful and good, you're wonderful and good. Everything you created with your imagination is wonderful and good, wonderful and good. You're my inspiration beyond all explanation. You're wonderful and good, you're wonderful and good. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. Nah, adik-adik gimana present worship-nya? Pasti seru Semangat. kan, semangat. Adik-adik ikut kayak kos gak joget. Wah. Pasti adik-adik lebih bersemangat coach daripada kita. Iya, betul. Mereka lebih lincah pastinya Iya, coach. Nah, wah, Kos, hari ini kita mau cerita tentang apa nih? Cerita tentang adik-adik kita pasti udah ngedenger juga nih Oh, gitu. tentang Yesus yang bercerita tentang perumpamaan orang Samaria ya. yang baik hati di Yeriko. Oh, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus bertemu dengan orang lain di Yeriko. Iya, betul sekali. Oh. Orang ini nggak buta. Terus? Orang ini nggak miskin. Tapi iya nggak disukain banyak orang walaupun dia sangat kaya. Ya kan kalau kita lihat kan biasanya orang kaya kan banyak disenengin kan. Tapi kenapa orang kaya ini tidak disenengin? Oh, Ayo. terus, Kos. Dia adalah Kepala pemungut pajak. Ah. Adik-adik tahu nggak pemungut pajak di zaman itu siapa? Pemungut pajak itu adalah orang Yahudi yang membantu pemerintah Romawi memungut pajak dari rakyatnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Iya. Nah, oleh karena itu orang-orang Yahudi membenci orang Romawi. Jadi mereka juga membenci si pemungut pajak yang bekerja untuk pemerintahan Romawi itu. Karena para pemungut pajak itu juga sering meminta paksa uang tambahan untuk diri mereka sendiri. Kayak malak gitu ya coach ya. Betul. Iya, udah mintanya harganya tinggi, ditambahin lagi. Nah, Jadi harusnya si pemerintah Romawi udah majak mereka dengan misalnya 500.000 gitu terus kan. di-top up, Tapi ditambahin. pemungut pajak itu bisa minta ke rakyat sebesar 1 juta. Jadi ditambahin 500 untuk diri Iya. mereka sendiri. Nah. Nah, adik-adik tahu nggak nih? siapa orang ini nih? Mau tahu? Yuk kita tanya sama Coach Kerry ya. Coach Kerry. Halo adik-adik dan halo juga Coach Daddy and Coach Noni. Adik-adik kira-kira tahu nggak siapa orang yang dimaksud oleh Coach Daddy and Coach Noni tadi? Coach Kerry kasih clue ya atau info sedikit lagi ya. Dia itu orangnya pendek. Siapa ya? Betul! Dia adalah Bapak Zakheus. Jadi, seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Daddy dan Coach Noni tadi, bahwa Pak Zakheus ini nih tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tuh melihat Pak Zakheus itu tuh adalah seorang pengkhianat dan penipu. Oh no! Dan walaupun Pak Zakheus memiliki banyak uang yang sangat banyak, dia merasa tuh hidupnya itu tidak berharga dan dia bukanlah orang yang bahagia.
Suatu hari ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat. Dan Bapak Zakeus itu tuh pasti telah mendengar hal-hal baik tentang Yesus. Dan dia juga tahu bahwa Yesus itu berteman dengan banyak pemungut pajak. Ada sesuatu yang berbeda tentang Yesus. Sehingga membuat Pak Zakeus itu tuh penasaran dan ingin mengenalnya. Karena Yesus tidak seperti semua guru hukum atau orang Farisi lainnya. Dan ternyata banyak orang sudah berkumpul dan semua juga ingin bertemu dengan Yesus. Demikian juga dengan Pak Zakeus. Dia berpikir seperti ini adik-adik. Andai saja aku bisa melihatnya. Itu yang dipikirkan Pak Zakeus. Karena ia memiliki badan yang pendek sehingga membuat dia terhalang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berlari dan memanjat pohon ara agar bisa melihat Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Yesus tiba di tempat itu, Yesus mendongak, lihat palanya ke atas tuh, dan melihat si Bapak Zakeus itu. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Yesus membuat Pak Zakeus itu sangat terkejut. Yesus memanggil dia dengan namanya. Sepertinya Yesus sudah mengenal dia loh. Wow. Dan itu tidak sampai di situ saja loh adik-adik. Bahkan Yesus bilang gini nih, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, luar biasa ya. Menurut adik-adik ya, apakah Yesus tidak tahu siapa Zakeus? Yesus tahu benar siapa itu Pak Zakeus, seorang pemungut pajak. Dia kaya karena suka mengambil uang pajak dari sesama bangsanya. Tetapi itu semua tidak menghentikan atau menjauhi Pak Zakeus dari Yesus. Ya, adik-adik tahu kenapa? Ya, karena Yesus sangat mengasihi semua orang, termasuk Pak Zakeus yang hidupnya empty, kosong, tidak berharga, dan tidak diingini. Walaupun Pak Zakeus itu orang sangat-sangat kaya, ternyata hidupnya tidak bahagia loh adik-adik. Karena tidak ada yang mau berteman dengan dia. Orang-orang sudah tahu siapa dia, makanya dia dibilang pengkhianat. Walaupun Pak Zakeus memiliki banyak segala hal yang dia butuhkan dan inginkan, tetap saja Pak Zakeus tidak pernah puas, kosong dan tertolak. Oh Sebenarnya, Pak Zakeus itu sangat membutuhkan kasih Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa mengubah Pak Zakeus yang merasa kosong dan tertolak dan tak berharga. Apa respon Pak Zakeus adik-adik? Pak Zakeus adik-adik menerima Yesus ke dalam rumah dan hatinya. Maka ia diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Hidupnya tidak kosong lagi, tetapi hidupnya diubahkan. Hidup Pak Zakeus menjadi berharga bukan karena Pak Zakeus memiliki banyak kekayaan, tetapi karena Pak Zakeus memiliki hidup Yesus. Itulah yang membuat hidup Pak Zakeus berubah total. Dan tindakan Pak Zakeus sangat luar biasa. Ia mengembalikan uang-uang orang-orang yang telah ia ambil dengan sukarela dan sukacita. Thank you Coach Carrie untuk firman-Nya. Nah, Hari ini betul. Yesus juga melakukan hal yang sama untuk kita semua. Betul. Nah, adik-adik bisa lihat, nih ada banyak botol berbagai bentuk dan ukurannya. Nah, I mau sekarang meminta Coach Noni untuk mengurutkan dari harga yang terendah sampai termahal. Oke, Coach, langsung aja ya Coach ya. Ya. Langsung aja ya Coach ya. Kayak gini nggak Coach? Kayak gitu nggak? Ini yang termurah dan ini yang termahal. Kenapa? Karena ini paling kecil, isinya sedikit. Terus lama-lama banyak deh Coach. Oh gitu. Nah, sebenarnya bukan begitu. Nih, sekarang I urutin ya dari yang termurah sampai termahal.
Nah, cung. Cung. Es. Kok bisa gitu, Coach? Nah, Oke. Terus. nah, ini dia. Kan ini kecil, Coach. Nah, ini kecil tapi isinya yang menentukan. Nah, botol-botol ini nih mempunyai harga, tetapi bukan karena bentuk luarnya nih, Kos, tetapi isi dalam botol ini loh, isinya yang menentukan harganya. Jadi Nah. bukan karena bentuknya miring, gendut, lonjong, atau tinggi, atau pendek, tapi Isinya yang menentukan nilainya. nilai isinya ya, Nilai Coach, isinya, ya. betul. Bukan seberapa banyak isinya, mau 1 liter, 2 liter, iya. tapi ini hanya beberapa mili, Iya. tapi mahal ya, Coach. Betul. Contohnya nih, kecap sama ini. Ini kan banyak nih, ya kan? Ini dikit. Yang mahal yang mana? Ini kan? Iya. Nah, Kok gitu? Iya, betul. Nah, tentunya yang paling mahal kan ini nih. Yap. Dibandingkan nih sama-sama nih, ya. Sama besarnya. Sama besarnya. Tapi nilai yang paling mahal mana? Ini. Yang ini kan? Nah, kayak gitu. Ini sama ini. Tuh. Hampir Iya. sama isinya kan? Iya, tapi nilainya jauh berbeda. Nah, betul. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa Jadi, isinya yang menentukan. ya Nah, sama betul. seperti kita, sama seperti Zakheus yang dulu hidupnya tidak ada hidup Yesus, Yesus, sehingga ya, menjadi betul. orang yang tidak disukai, melakukan yang tidak baik, hidupnya ya, tidak bahagia, ya. tertolak, tetapi berubah total Betul, ketika menerima hidup Yesus. Iya. Nah, karena sekarang hidup Pak Zakheus telah diisi dengan hidup Yesus. Hidup Pak Zakheus bukan hidup dia lagi, Kos, tetapi hidup Yesus yang ada di hidupnya Pak Zakheus. Sehingga Pak Zakheus sekarang sangat berharga bagi Yesus. seperti kita nih, Coach. Betul. Nah, demikian juga nih. Tadi seperti Kos Noni bilang, demikian seperti hidup kita dan adik-adik semua. Walaupun fisiknya beda, badannya memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Iya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang gemuk, Iya. ada yang matanya besar, kecil, dan sebagainya. Ketika adik-adik menerima Yesus ke dalam hati adik-adik, maka adik-adik akan diselamatkan dan menerima hidupnya Yesus dan berharga bagi Yesus Kristus. Iya, karena yang dinilai bukan lagi tubuh jasmaninya, tetapi hidup Kristus yang ada di dalam hidup adik-adik dan Coach. Betul. Jadi ingat ya adik-adik, karena sekarang adik-adik ada hidup Yesus Kristus, terlepas dari keadaan fisik, perbuatan, atau keluarga. Ingat ya, adik-adik sangat berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena hidup Yesus Kristuslah yang ada di dalam hidup adik-adik. Yap. Nah, ingat ya adik-adik. Nah, Ya, mari kita tutup streaming hari ini. Aduh, nggak berasa ya, Iya, Coach, betul, ya. ah. Kalau sama adik-adik tuh rasanya semangatnya nggak habis-habis. iya betul. Kita baca ayat hafalan hari ini dulu ya. Oke, diambil dari mana? Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi ya. Oke. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, luar biasa kan firman Tuhan hari ini? Wah, ya. Sekarang waktunya Kita tutup dalam doa. Iya. Oke, mari lipat tangan, tutup mata. Ya. Tuhan, makasih Tuhan atas firman hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan bahwa hidup Kristus yang di dalam hidup kita semua itu sangat berharga ya Tuhan. Terlepas apa kata dunia ini melihat fisik kita yang
jelek, yang Kurang baik. tetapi di mata Tuhan hidup kita berharga ya. Thank you. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Engkau mati ya Tuhan untuk bisa bersatu dan hidup di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Yap. Tetap tungguin kita di streaming KMM ya, jam 10.15 ya, Coach ya. Ya. Bye-bye. Sampai jumpa. Happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. God loves me. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me. God loves me. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me. God loves me. God loves me. God loves me. Okay. Hey, hey, hey. All right. Hey, hey, hey. You made the earth, you keep it spinning. You made the ocean and everything in it, and you made the sky so blue, and you made every other color too. You made the sun, you keep it shining. You put the moon up in the midnight sky, and everything around me created by you only. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. You made my feet, you made my hands, you made me sing and you make me dance, 'cause your love is all around me, and your love is so astounding. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful.
thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. I just wanna thank you 'cause everything you made is so beautiful. Every single star and every beat of my heart, and it's beautiful. Terima kasih karena saudara baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing ataupun butuh bantuan doa, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada satu kata, yaitu kata terima kasih. Menurut saya kata ini adalah kata dari surga karena diawali dengan kata terima barulah kata kasih. Seperti menunjukkan bahwa kita lebih awal, lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan melalui persembahan dan juga perpuluhan ataupun buah sulung kita, tentunya dengan penuh sukacita karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya dari Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.